Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Merancang dan Mengelola Saluran Pemasaran Terintegrasi, yang beranggotakan oleh saya sendiri Mahira Akma, yang kedua ada Viko Fernando, yang ketiga Rahmi Ayu Gusmanda, dan keempat ada Tika Sari. Kita masuk ke materi pertama, yaitu saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Contohnya pedagang grosir dan eceran, agen, dan lain-lain. Beberapa perantaranya, yang pertama pedagang, meliputi pedagang grosir dan eceran yang membeli dan berhak menjual kembali barang dagangannya. Yang kedua ada agen, meliputi broker. Perwakilan produsen agen penjualan mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama produsen, tetapi tidak memiliki hak atas barang. Yang ketiga, fasilitator, yaitu perusahaan transportasi, gudang independen, bank, agen periklanan yang membantu dalam proses distribusi, tetapi juga tidak memiliki hak atas barang dan tidak menegosiasikan atau penjualan. Arti penting saluran. Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Peran penting saluran pemasaran antara lain menghasilkan margin penjualan, mengubah pembeli potensial menjadi pembeli yang menguntungkan. Strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Strategi dorong, yaitu menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang atau sarana lain memiliki produsen untuk mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir. Selanjutnya strategi tarik, yaitu menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen meminta produk dari produsen. Selanjutnya perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya mulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jumlah perantara semacam itu cenderung terbatas seperti beberapa agen penjualan, produsen, pedagang grosir, pengecer yang sudah mapan. Memutuskan saluran terbaik bisa tidak menjadi masalah, tetapi yang sering menjadi masalah meyakinkan perantara yang ada untuk mengganti lini perusahaan. Saluran hibrida menerapkan beberapa bentuk usaha berbeda untuk menangani atau menjalankan pemasaran. Biasanya memastikan bahwa saluran tersebut bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai setiap pelanggan. Pelanggan dan saluran pemasaran. Fitur-fitur yang diharapkan pelanggan yaitu kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilih di lokasi eceran yang nyaman. Yang kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online. Yang ketiga, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi. Peran saluran pemasaran. Produsen seringkali bisa mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan dengan menggunakan perantara. Melalui kontak, pengalaman, dan skala operasi, mereka membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh para pasar sasaran, dan biasanya menawarkan pencapaian lebih besar daripada pencapaian dilakukan oleh perusahaan sendiri. Fungsi dan aliran salurannya yaitu untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Selanjutnya, tingkat saluran. Produsen dan pelanggan akhir merupakan bagian dari semua saluran. Kita akan menggunakan jumlah tingkat perantara untuk menentukan panjang saluran. Berikut beberapa saluran pemasaran barang konsumen dengan panjang yang beragam, yaitu aliran fisik, hak milik, pembayaran, informasi, dan promosi. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Dalam merancang saluran pemasaran, ada 5 output jasa. Yang pertama, ukuran lot, waktu tunggu dan waktu pengiriman, kenyamanan spasial, keberagaman produk, dan